Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifana Hairnisa dengan NIM 242.101.010.018. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu tajwid, tujuannya, dan hukum nun, sukun, dan tanwin. Baiklah, simaklah video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid, lalu yang kedua tujuan ilmu tajwid, yang ketiga yang terutama dibahas atau dipelajari dalam ilmu tajwid, yang keempat hukum mempelajari ilmu tajwid, dan yang kelima huruf-huruf hijaiyah yang mempelajari pembahasan dalam ilmu tajwid. Yang pertama, ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Lalu yang kedua, tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Yang ketiga, yang terutama dibahas atau dipelajari dalam ilmu tajwid. Hal yang paling penting dipelajari dalam ilmu tajwid yaitu huruf-huruf hijaiyah dalam bermacam-macam harokat dan barisannya, serta dalam bermacam-macam hubungan. Lalu yang keempat, hukum mempelajari ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Lalu yang kelima, huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembahasan dalam ilmu tajwid. Huruf-huruf hijaiyah yang dibahas dalam ilmu tajwid adalah sebagai berikut: alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho, dal, da, ro, zai, shin, sod, do, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, dan ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah nun yang ditandai seperti ada tanda mati di atasnya. Tanwin adalah suara nun sukun, bukan suara nun sukun tetapi bunyi suara nun sukun yang terdapat di akhir kata benda atau isem. Tanwin merupakan tanda harokat rangkap, misalnya suara an ditandai sebagai fathatain, suara in ditandai dengan kasrotain, suara un ditandai dengan dhammatain. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5 macam, yaitu idhar halki, idgham bigunnah, iklab, dan ikhfa. Lanjut ke pembahasan idhar halki. Idhar artinya menjelaskan. Halki berasal dari kata halq, artinya tenggorokan. Hukum bacaan disebut idhar halki, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf halki. Huruf-huruf halki ada 6, yaitu hamzah, ha, ho, ain, dan ghain. Huruf-huruf ini disebut halki karena makhraj, tempat keluarnya suara huruf tersebut adalah kerongkongan. Cara membaca nun sukun atau tanwin yang demikian itu harus terang, jelas, dan pendek. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar-samar, dan tidak mendengung. Contohnya, nun sukun bertemu dengan ho, min khalfihim. Kita lanjut ke pembahasan idgham bigunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bigunnah artinya dengan mendengung. Hukum bacaan disebut idgham bigunnah, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Cara membaca nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkan dengan mendengung. Contohnya, nun sukun bertemu dengan ya, famai ya'mal. Lanjut ke pembahasan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bila gunnah artinya dengan tidak mendengung. Ini kebalikan dari idgham bi gunnah. Hukum bacaan disebut idgham bila gunnah, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Cara membacanya yaitu dengan mengidghamkan nun atau tanwin pada lam dan ro, tetapi tanpa mendengung. Contohnya,
nun sukun bertemu dengan lam. Walakin la ya'lamun. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni iklab. Iklab artinya menukar atau mengganti. Hukum bacaan disebut iklab, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan menyuarakan huruf nun atau tanwin menjadi suara mim dengan merapatkan dua bibir serta mendengung. Contohnya, nun sukun bertemu dengan ba, dibaca mim ba di, atau fathatain bertemu dengan ba, dibaca abadam bima. Kita lanjut ke pembahasan ihfa. Ihfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Hukum bacaan disebut ihfa, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf halki, huruf-huruf idgham bi gunnah, huruf-huruf idgham bila gunnah, dan huruf-huruf iklab, yaitu ta, tha, jim, dal, dha, zai, sin, shin, shod, do, to, do, fa, qof, kaf. Cara membacanya adalah suara nun maupun tanwin masih tetap terdengar tetapi samar antara idhar dan idgham. Lagi pula terus bersambung dengan makhraj huruf berikutnya sehingga kedengarannya berbunyi seperti eng jika bertemu zai, do, fa, qof, kaf. Mirip suaranya nya dan eng jika bertemu tha, dha, sin, shin. Ada kalanya sepertinya jika bertemu jim, dan ada kalanya tetap berbunyi huruf nun sukun jika bertemu dengan huruf ta, dal, do, to. Contohnya, nun sukun bertemu dengan ta, antas alun. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.